jiwa terpilih. Sangat sedikit orang yang benar-benar siap untuk kedalaman kebenaran yang akan segera terungkap ini. Jika kamu merasakan panggilan dalam jiwamu, resonansi yang melampaui logika, itu karena pesan ini adalah untukmu. Ada rahasia tentang momen-momen paling menantang dalam hidupmu, sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah, yang lupa disebutkan oleh banyak buku, dan yang bahkan tidak sepenuhnya dipahami oleh beberapa pembimbing spiritual. Bagaimana jika intensitas cobaanmu yang luar biasa bukanlah tanda bahwa kamu telah melakukan kesalahan, melainkan indikator kuat bahwa kamu sedang berada di ambang lompatan kolosal dalam takdirmu? Ini bukan sekadar kalimat motivasi kosong. Ini adalah hukum spiritual, dinamika energi alam semesta, dan ketetapan Allah yang hanya sedikit orang yang mengenalinya. Ketika alam semesta, di bawah izin dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas, mengizinkan ujian yang paling berat datang kepadamu, ini berarti, tanpa diragukan lagi, bahwa kamu sedang ditempa, dibentuk, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa besar dan bermakna. Pernahkah kamu merasa seolah dunia berkomplot melawanmu? Seolah setiap langkah adalah pertempuran yang sulit, cobaan tanpa akhir, seolah kamu sedang diuji melampaui batasmu. Jika jawabannya ya, pahamilah, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan dengan teliti. Pertanyaan yang bergema di banyak hati adalah, mengapa begitu sedikit orang yang berhasil melewati fase penempaan ini hingga cahaya bersinar terang? Apa tanda-tanda yang menandakan bahwa perjalanan penderitaan dan pembelajaran ini akhirnya akan berakhir? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita dekat dengan penerimaan atas apa yang begitu sering kita doakan dalam diam dan dengan iman? Jawaban lengkapnya tidak sederhana, tetapi ada kebenaran mendasar. Jiwa-jiwa terpilih memiliki karakteristik unik ketika puncak cobaan mereka mendekat. Energi baru mulai berdenyut, intuisi menjadi sangat tajam. Dan terkadang alam semesta itu sendiri dibimbing oleh kehendak Allah mengirimkan tanda-tanda halus melalui mimpi yang jelas, simbol yang berulang, perasaan yang menentang penjelasan logis. Namun, hanya mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran tertentu dan memiliki kekuatan batin yang diperlukan, kekuatan yang datang dari koneksi dengan yang ilahi, yang mampu menangkap dan menguraikan pesan-pesan ini. Oleh karena itu, jika kamu merasa bahwa periode kesulitan ini telah berlangsung terlalu lama, jika malam membawa air mata dalam diam dan pertanyaan, kapan ini akan berakhir, bergema di pikiran dan hatimu, video ini tidak muncul kepadamu secara kebetulan. Ini adalah jawaban, panggilan, konfirmasi yang begitu lama kamu nantikan. Ini bukan hanya transmisi digital, ini adalah tanda bahwa alam semesta dan rahmat Allah sedang berkomunikasi langsung denganmu. Pada saat ini juga, kami menantangmu untuk menonton sampai akhir, karena setelah menyelesaikan perjalanan melalui pesan ini, kamu akan menemukan bahwa cobaan terberatmu akan segera bertransformasi menjadi berkah yang menentang logika dan pemahaman manusia. Tetapi wahyu ini hanya akan sepenuhnya terserap jika kamu benar-benar siap melihatnya dengan mata jiwa, dengan iman yang teguh yang mengakui rencana yang lebih besar. Sebelum kita menyelami kedalaman tanda-tanda ini, kami meminta kamu untuk berpartisipasi aktif, membiarkan energi pesan ini menguat. Sebuah gerakan sederhana dapat menciptakan gelombang cahaya dan harapan. Jika kamu merasa sedang dalam cobaan, klik suka. Sekarang juga adalah pengakuan atas perjalananmu dan afirmasi imanmu. Interaksimu adalah mercusuar yang membimbing kebenaran ini kepada jiwa-jiwa lain yang juga perlu mendengarnya. Berlanggananlah saluran ini untuk menjadi bagian resmi dari aliran kebaikan, iman, dan doa ini.
aliran yang diterangi oleh kebijaksanaan alam semesta dan cahaya Allah. Dan untuk menyegel komitmenmu terhadap transformasi yang sedang datang, komentarlah di bawah. Saya menerima berkah tersembunyi. Kita adalah ribuan jiwa yang terhubung di sini. Dan suaramu, energimu sangat penting dalam perjalanan spiritual kolektif ini. Sekarang kita akan masuk ke tanda-tanda. Tanda-tanda yang mengungkapkan bahwa malam tergelapmu sedang mempersiapkan panggung untuk fajar yang mulia. Kamu merasa kelelahan mendalam, tetapi terus maju. Ada kelelahan yang tidak dapat dijelaskan oleh rutinitas yang melelahkan atau kurang tidur. Itu adalah beban yang terasa hinggap di jiwa, menguras vitalitas tanpa alasan yang jelas. Di tengah keramaian, kesendirian bisa terasa intens, seolah tidak ada yang benar-benar bisa memahami kedalaman apa yang kamu rasakan. Namun, pada puncak perasaan kosong ini, kamu tidak menyerah. Kamu menemukan kekuatan untuk tersenyum, bahkan ketika hati terasa hancur. Kamu tetap berdiri tegak, bahkan ketika jiwa merindukan istirahat. Ini bukan hanya tentang kekuatan individumu. Ini tentang kekuatan yang lebih besar yang menopangmu, energi yang tak terlihat tetapi terasa, yang datang dari Yang Ilahi, dari Allah, yang mengetahui setiap perjuanganmu dan tahu bahwa kamu sedang diuji untuk diangkat, bukan untuk dihancurkan. Kelelahan yang aneh ini seringkali muncul, bukan karena kamu berada di jalan yang salah, tetapi justru karena kamu berada di jalan yang benar. Semakin dekat jiwa dengan manifestasi takdir agungnya, semakin intens penempaannya. Ibarat busur yang ditarik maksimal untuk meluncurkan anak panah dengan kekuatan sebesar mungkin menuju sasaran. Kamu mungkin merasa sedang dibawa ke titik terendahmu, tetapi justru dari kedalaman itulah kamu akan diluncurkan ke ketinggian. Allah sedang memurnikanmu, memisahkanmu dari segala sesuatu yang tidak lagi melayani, menguatkan pondasimu sebelum menempatkanmu pada tingkatan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya ada kelelahan, kegelisahan, dan terkadang perasaan disorientasi. Tetapi di balik semua itu, ada skenario ilahi, rencana yang diatur dengan sempurna, yang sedang dalam perkembangan penuh, perjalanan menuju versi dirimu yang telah kamu doakan untuk menjadi. Dan jika hari ini kamu masih bisa bangkit, bahkan tanpa mengerti dari mana datangnya kekuatan itu, ini adalah bukti bahwa jiwamu menjaga koneksi tak terpisahkan dengan harapan dan dengan rencana Allah. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, alam semesta dan catatan ilahi mencatat kemenangan jiwamu. Ini bukan hanya tentang seberapa keras kamu berjuang, tetapi seberapa dalam kamu percaya. Ketika segalanya tampak tidak logis, kemampuanmu untuk terus maju adalah bukti terbesar bahwa Allah tidak meninggalkanmu, bahkan ketika dunia tampaknya menjauh. Oleh karena itu, jangan berhenti. Kamu mungkin berada di tikungan terakhir sebelum melihat garis finish. Jangan biarkan kelelahan menutupi kenyataan bahwa penyelesaian sudah dekat. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan memahami bahwa setiap rasa sakit memiliki tujuan. Kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Kamu sedang diangkat. Simbol misterius mulai muncul dalam realitasmu. Pernahkah kamu merasa seolah alam semesta, ciptaan Allah, sedang mencoba berbicara kepadamu? Mungkin itu adalah burung yang muncul berulang kali pada saat-saat tertentu, angka yang berulang secara misterius di jam, plat mobil, atau dalam transaksi sederhana, atau bahkan bunga yang mekar sendirian di tempat yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin tampak kebetulan pada pandangan pertama, tetapi intuisimu berteriak bahwa ada lebih dari itu. Kamu merasa sedang diperhatikan, bahwa ada pesan yang dikirimkan, dan hatimu menangkapnya sebelum pikiran sadarmu memprosesnya. Ada dorongan halus, bisikan tanpa suara yang membuatmu berhenti, merenung, apa arti semua ini? Dan anehnya,
Ketika kamu lebih memperhatikan, kepingan-kepingan mulai terpasang, seperti fragmen teka-teki menemukan tempatnya. Ini bukan fantasi. Ini adalah bahasa alam semesta, ciptaan Allah, komunikasi yang hanya dapat diuraikan oleh jiwa yang berada dalam keadaan kewaspadaan spiritual yang tinggi. Simbol-simbol ini muncul bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk membangunkanmu, untuk mempersiapkanmu. Seringkali sebelum transformasi besar, alam semesta dan Allah mengguncang persepsi kita tentang realitas dengan anomali kecil yang signifikan. Itu tidak acak, itu adalah kode, peringatan, konfirmasi, atau bahkan petunjuk bahwa kamu sedang bergerak pada lintasan yang telah direncanakan secara ilahi untukmu. Terkadang kamu merasa gelisah tanpa mengetahui alasannya, karena jiwamu sudah membaca tanda-tanda sebelum logikamu bisa menafsirkannya. Alam semesta tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan peristiwa, dengan sinkronisitas. Ketika kamu mulai memperhatikan, kamu menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kamu sedang dipanggil untuk bersiap. Sesuatu yang besar sedang datang. Dan biasanya semakin sering simbol muncul, semakin dekat momen itu. Oleh karena itu, jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan menganggapnya remeh sebagai sekadar kebetulan. Ketika sesuatu berulang dalam hidupmu, itu adalah panggilan. Pesan dari alam semesta yang diatur oleh Allah bahwa waktumu sedang tiba. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar membimbing langkahmu, menenun takdir yang belum kamu pahami, tetapi yang suatu hari nanti akan kamu syukuri dengan mendalam. Percayalah pada intuisimu, pada firasatmu, karena terkadang intuisi adalah cara Allah berbicara langsung kepada jiwa yang sedang Dia persiapkan. Dan jika kamu merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu, meskipun halus, itu karena kamu sedang dibentuk untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Orang tercinta mulai menjauh secara misterius. Kamu mungkin bertanya-tanya dengan hati yang sakit, mengapa orang-orang yang sebelumnya begitu dekat tiba-tiba menjadi jauh, dingin, atau bahkan tampak mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Itu sangat menyakitkan, terutama ketika kamu tidak dapat mengidentifikasi kesalahanmu. Namun, di balik perasaan kehilangan itu, sesuatu yang lebih dalam sedang bekerja. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk tingkat spiritual yang lebih tinggi, untuk takdir yang lebih besar, seringkali perlu melalui proses penyaringan dari lingkungannya, dari energi yang tidak lagi beresonansi, dan bahkan dari orang-orang yang kamu yakini akan selalu berada di sisimu. Ini tidak terjadi karena kamu menjadi orang yang lebih buruk. Sebaliknya, ini terjadi karena kamu sedang dimurnikan, dibersihkan, disejajarkan. Tidak semua orang dapat menemani perjalanan ketika takdirmu mulai meningkat. Dan Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu siapa yang hanya membebani, siapa yang tidak berbagi cahayamu, dan siapa yang tidak memelihara ketulusan yang layak kamu dapatkan. Kemudian Dia dengan lembut dan terkadang menyakitkan, memisahkan, membungkam, menciptakan jarak, agar kamu bisa berjalan lebih ringan tanpa beban yang tidak perlu. Perpisahan yang menyakitkan seringkali adalah perlindungan ilahi yang tersamar. Allah mengetahui hati yang tidak kamu lihat. Dia tahu siapa secara rahasia tidak tahan melihat pertumbuhanmu, siapa yang memelukmu sambil menyembunyikan pisau. Oleh karena itu, ketika hubungan mulai melemah, ketika jarak muncul tanpa alasan yang jelas, jangan cepat-cepat menyalahkan dirimu. Lihatlah dengan mata jiwa. Kamu sedang dibebaskan, dilepaskan dari ikatan yang hanya menahanmu, agar kamu dapat terhubung dengan apa yang lebih tinggi, lebih benar, lebih selaras dengan jalan ilahimu. Mungkin kamu tidak mengerti sekarang, tetapi seiring waktu,
kamu akan menyadari bahwa kehilangan ini adalah bentuk cinta dari Allah, pembersihan yang diperlukan. Berkah besar tidak dapat masuk ke ruang yang masih penuh dengan energi dan orang-orang dari masa lalu yang tidak melayani masa depanmu. Sesuatu harus pergi agar sesuatu yang baru dan lebih besar dapat datang. Jadi, ketika kamu menyaksikan orang-orang menjauh satu persatu, jangan panik, jangan berpikir kamu sedang dihukum. Sebaliknya, kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang disterilkan dari racun tak terlihat, diberi ruang agar takdirmu dapat mekar tanpa hambatan. Dan percayalah, ketika satu pintu tertutup, tidak hanya satu, tetapi banyak pintu lain akan terbuka. Namun kali ini, itu tidak akan menjadi pintu lama yang sama dengan energi yang sama. Itu akan menjadi pintu yang membimbingmu ke versi terbaik dari dirimu, di mana kamu akan menemukan koneksi baru, jiwa-jiwa yang tidak hanya akan hadir, tetapi yang akan mendoakanmu, yang tidak hanya akan melihat pertumbuhanmu, tetapi yang akan mendorongmu ke atas. Jangan meratapi mereka yang pergi. Terimalah, lepaskan. Karena mereka yang tinggal, mereka yang benar-benar penting dan selaras, adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu besar untuk sangkar lama. Kamu memiliki mimpi yang sangat jelas dan bermakna. Ada malam-malam di mana kamu terbangun dengan jantung berdebar kencang, dahi berkeringat, dan perasaan mendalam di jiwa, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena mimpi itu terasa begitu nyata, begitu syarat makna. Kamu ingat cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak menimbulkan ketakutan. Kamu ingat mendaki jalan yang curam, tetapi dengan hati yang ringan. Atau mungkin kamu melihat dirimu memegang emas, memandang air jernih, atau berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal, tetapi yang memancarkan perasaan keakraban yang mendalam. Ini bukanlah mimpi biasa. Jiwa terpilih menerima pesan tidak hanya melalui indera fisik, tetapi juga melalui bahasa simbolis alam mimpi. Ketika kamu mengalami mimpi seperti itu berarti alam bawah sadarmu selaras mendalam dengan energi alam semesta, menerima informasi yang tidak dapat disampaikan dalam keadaan terjaga, karena kegaduhan dunia luar akan terlalu bising bagimu untuk mendengar. Mimpi seperti itu sering muncul pada periode transisi ketika kamu berada di antara akhir dari satu siklus dan ambang awal yang baru. Jiwa yang sedang diuji dengan intens menerima penguatan dalam bentuk simbol dan pengalaman internal yang mendalam. Karena ketika tidak ada lagi apapun di dunia luar tempat kamu bisa bersandar, Allah mengirimkan tanda-tanda melalui bentuk persepsi alam bawah sadarmu yang paling murni. Cahaya yang muncul dalam mimpi bukanlah sekadar terang. Itu adalah representasi pencerahan, bimbingan ilahi. Pendakian curam melambangkan perjuanganmu untuk mencapai puncak perjalananmu. Dan emas tidak hanya merujuk pada kekayaan materi, tetapi melambangkan nilaimu yang intrinsik, esensimu yang sedang dimurnikan dan dibentuk menjadi sesuatu yang bernilai tak ternilai. Jiwa yang melewati fase ini mengalami sensitivitas luar biasa. Apa yang bagi orang lain mungkin tampak tidak signifikan, bagimu tampil sebagai pertanda-tanda. Ini terjadi karena penglihatan batinmu sedang diaktifkan untuk melihat kebenaran yang ada di balik realitas yang tampak. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini mimpimu intens, terasa anehnya nyata dan syarat emosi, jangan mengabaikannya. Jangan mengkategorikannya dengan terburu-buru sebagai sekadar produk sampingan tidur. Itu adalah pesan paling murni dikirimkan pada saat tubuhmu beristirahat, memungkinkan jiwamu bekerja dan menerima. Bermimpi tentang cahaya, tentang kenaikan, tentang elemen murni seperti emas dan air jernih, berarti kamu secara aktif sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang agung. Tetapi sebelum itu terwujud dalam realitas fisik, jiwamu perlu benar-benar yakin, kuat, dan dimurnikan.
Jangan takut akan apa yang kamu lihat dalam mimpimu, bahkan jika itu tampak aneh atau membingungkan. Setiap simbol membawa makna, dan setiap makna mengarahkanmu ke tempat yang telah Allah siapkan untukmu sejak awal. Ini bukan hanya mimpi, itu adalah panggilan. Dan hanya mereka yang tetap waspada, bahkan dalam tidur, yang mampu menangkap pesan-pesan surgawi sebelum takdir mereka berubah selamanya. Waktu terasa terdistorsi, lambat dan cepat pada saat yang sama. Pernahkah kamu merasa bingung dengan perjalanan waktu? Ada hari-hari di mana 1 jam terasa berlarut-larut seperti keabadian, dan pada hari lain seminggu penuh berlalu dalam sekejap mata. Kamu merasa disorientasi karena kehidupan sehari-harimu tampak berjalan normal, tetapi persepsimu tentang waktu benar-benar berubah. Ini bukan hanya akibat kelelahan atau stres. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang mengalami distorsi temporal spiritual. Ketika jiwa berada di bawah tekanan transformatif, persepsinya tentang waktu terpengaruh. Karena waktu dalam dimensi jiwa tidak bergerak secara linier seperti jarum jam. Itu bisa melambat drastis ketika kamu sedang dipersiapkan dan bisa berakselerasi dengan cepat ketika momen manifestasi mendekat. Perasaan aneh tentang waktu ini adalah panggilan untuk kesadaran bahwa kamu tidak berada dalam fase kehidupan biasa. Kamu berada di ambang perubahan besar. Distorsi waktu adalah gejala bahwa cobaanmu sedang mencapai puncaknya. Ini seperti malam yang terasa tak berujung sebelum fajar, atau detik-detik yang berlarut-larut saat kamu menunggu berita penting. Begitulah perasaan ketika Allah sedang membentukmu. Kamu merasa waktu menahanmu, seolah terjebak dalam ruang kosong, tanpa kemajuan, hanya menunggu. Tetapi sebenarnya, alam semesta sedang menyelaraskan momentum yang sempurna. Dan ketika waktu mulai berakselerasi lagi, kamu akan terkejut. Semua hal yang telah kamu tunggu, semua doa yang terasa tidak dijawab, semua rencana yang terasa membeku, tiba-tiba akan terwujud hampir bersamaan. Berkah yang terasa tertunda tanpa henti akan turun sekaligus. Dan kamu akan memahami mengapa kesabaran yang begitu besar diperlukan, mengapa penantian itu begitu lama. Karena waktumu sedang ditahan, bukan untuk menyiksamu, tetapi untuk menyempurnakanmu. Oleh karena itu, jika hari-harimu terasa aneh sekarang, lambat dan cepat, kosong dan padat, jangan putus asa. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dibimbing. Allah sedang menyingkronkan waktu jiwamu dengan waktu takdirmu. Segala sesuatu akan tampak tidak logis dan membingungkan sebelum akhirnya semua bagian akan terpasang dengan sempurna. Dan ketika momen itu tiba, hidupmu tidak akan sama lagi. Kamu akan bergerak dalam arus takdir yang telah dipersiapkan dengan sabar untukmu, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kamu mulai menerima hal yang sebelumnya ditolak. Ada momen dalam perjalanan jiwa di mana kamu menyadari transformasi halus, namun mendalam di dalam dirimu. Bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu mulai menerima realitas dan perasaan yang sebelumnya membuatmu marah. Apa yang di masa lalu memicu kemarahan, sekarang membuatmu terdiam, merenung. Orang-orang yang kamu benci, sekarang kamu mendoakan mereka secara rahasia. Kekecewaan yang dulu membakar dalam jiwamu, sekarang kamu membiarkannya berubah menjadi abu yang terbawa angin. Kamu berhenti berjuang agar hidup tunduk pada keinginanmu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dipahami, bahwa tidak setiap luka menuntut balasan, dan bahwa tidak setiap perpisahan adalah kesalahan yang harus dipertanyakan. Ini adalah titik transisi jiwa, di mana pemberontakan memberi jalan pada ketenangan, bukan karena kelemahan, tetapi karena kebijaksanaan. Kamu belajar bahwa semakin kamu melawan arus takdir yang diatur oleh Allah, semakin lelah kamu. Dan kemudian, kamu mulai belajar untuk menyerah, bukan menyerah dalam perjuangan,
tetapi percaya pada kehendak yang lebih tinggi, pada kebijaksanaan ilahi yang mengatur segalanya. Kesadaranmu sedang meningkat. Dan ketika kesadaran meningkat, persepsimu terhadap dunia berubah drastis. Kamu tidak lagi melihat tantangan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran berharga. Kamu tidak menganggap kehilangan sebagai akhir yang pasti, melainkan sebagai cara Allah membersihkan jalan untuk yang baru. Kamu mulai menyadari bahwa di balik segala sesuatu yang kamu lawan, ada berkah menunggu untuk diterima, berkah yang belum siap kamu terima. Hatimu mengembang, menjadi lebih reseptif. Kamu tidak lagi berpegang pada bagaimana seharusnya segala sesuatu, tetapi membiarkan hidup mengalir sebagaimana adanya. Dan ketika penerimaan yang tulus ini terjadi, energi di sekitarmu berubah. Apa yang dengan gigih kamu kejar mulai mendekat. Apa yang dengan air mata kamu mohon mulai datang secara halus. Karena alam semesta dan Allah hanya memberikan berkah besar kepada hati yang siap menerimanya. Dan kesiapan ini seringkali terwujud dalam bentuk penerimaan dan pelepasan. Jadi, jika hari ini kamu merasa kedamaian batin yang lebih besar, ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan eksternal, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah bukti bahwa hatimu telah melewati badai yang sebelumnya terasa tidak dapat diatasi. Kamu bukan lagi versi lama dari dirimu. Kamu naik satu tingkat dalam pemahaman jiwa. Dan ketika kesadaranmu meningkat, berkah turun bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu membiarkan jiwamu terbuka untuk menerimanya. Ingat, berkah tidak menetap dalam hati yang penuh kepahitan, tetapi dalam hati yang bersih dari dendam dan perlawanan. Dan ketika kamu mulai menerima apa yang sebelumnya kamu tolak, pintu takdirmu yang tak terlihat mulai terbuka, dan hidupmu secara bertahap berubah menjadi lebih ringan, lebih bermakna, lebih selaras dengan kehendak ilahi. Kamu menemukan kesendirian yang membawa kedamaian. Tiba-tiba, hidup terasa lebih sunyi, bukan karena tidak adanya orang di sekitar, tetapi karena hatimu terasa menjauh secara alami dari kegaduhan eksternal. Kamu mulai menghargai waktu sendirian, tidak lagi mencari validasi eksternal, dan tidak merasa terganggu oleh kurangnya kontak yang konstan. Apa yang dulu bisa menimbulkan ketakutan akan kesendirian, sekarang terungkap sebagai ruang suci ketenangan dan introspeksi. Kesendirian ini bukanlah hukuman, melainkan undangan. Allah sedang menarikmu ke tempat di mana suara bising dunia tidak mendominasi, agar kamu bisa mulai mendengar suaranya, suara jiwamu sendiri. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang agung seringkali diberi jeda, momen menyendiri. Bukan untuk melumpuhkannya, tetapi untuk menenangkannya. Karena sebelum menerima yang luar biasa, kamu perlu dibawa ke kedalaman dirimu sendiri, tanpa gangguan dan topeng pergaulan sosial yang konstan. Kesendirian ini tidak berarti bahwa kamu telah ditinggalkan. Sebaliknya, itu berarti bahwa kamu telah dipilih. Jiwa-jiwa yang ditempa untuk kebesaran tidak dibentuk di bawah tepuk tangan kerumunan, tetapi di ruang sunyi kontemplasi dan koneksi intim dengan Yang Maha Kuasa. Di sanalah kamu akan menemukan kembali versi dirimu yang paling otentik, tanpa pertahanan, tanpa peran sosial, tanpa suara bising eksternal. Kamu mulai menyadari kebenaran tentang dirimu dan tentang kehidupan yang sebelumnya tak terlihat. Air mata bisa muncul tanpa alasan yang jelas, tetapi terasa seperti pembersihan jiwa yang mendalam. Kamu bermeditasi, bukan karena kelemahan, tetapi karena hatimu menjadi sensitif terhadap realitas yang lebih tinggi. Allah sedang berbicara kepadamu, tetapi bisikannya hanya bisa didengar ketika segala sesuatu di sekitar sunyi. Oleh karena itu, jangan menolak kesendirian yang damai ini. Sambutlah sebagai undangan langsung dari langit, momen keintiman ilahi yang tidak diberikan kepada semua orang. Jika kamu sekarang merasa sendirian, tetapi dalam damai, itu adalah tanda jelas
bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sebelum panggung besar dibuka, pemeran utama sering disimpan dalam pengasingan agar bisa bersiap, menguat, dan tidak menyerah di bawah sorotan yang intens. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak tersesat, kamu sedang diarahkan ke dalam, ke sumber kekuatan dan kebijaksanaanmu sendiri. Biarkan keheningan membentukmu. Biarkan ruang ketenangan menjadi tempat perlindunganmu untuk menyembuhkan, merenung, dan terhubung kembali. Karena dari tempat ketenangan yang mendalam inilah langkah-langkah paling signifikan akan diambil. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan muncul, bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai jiwa yang jauh lebih dalam, tangguh, dan siap menerima cahaya yang telah dipersiapkan untukmu sejak lama. Muncul keinginan tak terkendali untuk berbuat baik, bahkan dalam kesulitan. Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh, muncul dalam dirimu dorongan tulus untuk berbuat baik, meskipun dalam skala kecil. Meskipun hati terasa berat, kamu masih menemukan kekuatan untuk tersenyum pada orang asing. Bahkan dengan sumber daya terbatas, ada keinginan untuk berbagi sedikit yang kamu miliki. Kamu melihat hewan yang membutuhkan dan berhenti untuk membantu, membaca tentang penderitaan seseorang, dan mengirimkan doa tulus tanpa diminta. Dan kamu mendapati dirimu bertanya, mengapa justru ketika saya paling membutuhkan, hati saya merindukan untuk membantu orang lain? Ini bukanlah reaksi biasa, ini adalah perwujudan jiwa yang sedang melewati proses pemurnian yang intensif. Ketika kamu, terlepas dari rasa sakit dan perjuanganmu sendiri, secara gigih memilih jalan kebaikan, ini bukan hanya kesaksian kekuatan bawaanmu, tetapi tanda bahwa Allah sedang menjadikanmu saluran cahaya dan rahmat-Nya di dunia. Jiwa seperti itu tidak sedang dihukum, sedang diangkat, dipersiapkan, dan disucikan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Kebaikan yang kamu praktikan sekarang, meskipun tampak kecil di mata dunia, adalah bukti bagi langit bahwa jiwamu telah melewati cobaan terbesar, cobaan untuk tidak menjadi pahit dan mengeras oleh rasa sakit. Sangat sedikit jiwa yang mencapai tahap ketahanan yang penuh kasih ini. Banyak yang menjadi keras dan tidak peka ketika hidup menghantam mereka. Tetapi kamu, sebaliknya, melunak, memperluas hatimu. Banyak yang memelihara dendam, kamu memilih untuk berdoa. Banyak yang mengisolasi diri, kamu mencari untuk memberi, meskipun hanya sekadar kata penghiburan atau doa dalam diam. Dan ini adalah rahasia mendalam yang jarang dipahami. Sementara kamu sedang diuji, tetapi masih memilih untuk mempraktikkan kebaikan yang tulus, alam semesta dan catatan ilahi sedang mengamati dengan saksama. Bukan untuk memujimu, tetapi untuk mengukur kedalaman dan kemurnian kebaikanmu. Dan ketika kemampuanmu untuk menjadi baik melampaui keadaan eksternal, itu adalah tanda jelas bahwa kamu siap menerima sesuatu yang agung, karena kamu telah menunjukkan diri layak dipercaya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, bahkan ketika segala sesuatu sulit bagimu. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini kamu merasa dorongan kuat untuk membantu, memberi, peduli, bahkan tanpa ada yang tahu, bahkan jika kamu sendiri sedang berjuang, jangan abaikan dorongan ini. Itu adalah gerakan yang datang dari kedalaman jiwamu, disentuh oleh cahaya ilahi. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi saluran kebaikan dalam skala yang jauh lebih besar. Dan sebelum Allah mempercayakan berkah besar kepada jiwa, Dia mengamati apakah jiwa itu dapat tetap baik dan murah hati, bahkan ketika kemudahan diambil. Jika jawabannya ya, bersiaplah. Karena ketika kebaikanmu tulus dan tanpa pamrih, berkah tidak akan datang perlahan. Itu akan turun secara melimpah, tiba-tiba, dan dalam bentuk yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan kemudian
kamu akan memahami bahwa seluruh rasa sakit yang ditanggung tidak sia-sia. Itu membentukmu menjadi pribadi yang tidak hanya kuat, tetapi juga layak menjadi saluran cahaya ilahi dan berkah alam semesta. Kamu kehilangan ketakutan secara bertahap. Tiba saatnya dalam kehidupan jiwa di mana kamu menyadari bahwa ketakutan tidak lagi memiliki kendali yang sama atas dirimu. Bukan berarti semua masalahmu telah hilang, tetapi sesuatu yang mendasar berubah di dalam dirimu. Apa yang sebelumnya membuatmu panik, sekarang kamu hadapi dengan ketenangan yang mengejutkan. Pendapat orang lain yang dulu mengguncangmu, sekarang tidak mengganggumu. Kamu tetap teguh, tenang, bukan karena ketidakpedulian, tetapi karena hatimu sudah hancur begitu sering sehingga belajar membangun kembali dengan cara yang lebih tangguh, lebih dalam, lebih murni. Ketakutanmu mulai menghilang, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena jiwamu telah mempelajari kebenaran mendasar. Setiap badai, seintens apapun, pada akhirnya berlalu, dan kamu selalu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, untuk bangkit kembali. Ini adalah kekuatan yang tidak dibuat-buat. Itu muncul dari proses yang panjang dan seringkali tak terlihat, dari air mata yang tumpah dalam diam, dari doa-doa yang dibisikkan dalam kesendirian yang paling dalam. Ketika kamu mencapai titik ini, ada ketenangan yang menentang penjelasan logis. Kamu bisa sendirian dalam keheningan dan tidak merasa kehilangan apapun. Kamu melihat masalah muncul, tetapi tidak gemetar. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Ini bukanlah penyerahan yang apatis. Ini adalah bentuk kepercayaan dan iman yang tertinggi. Kamu sudah menyaksikan cukup banyak kejatuhan untuk tahu bahwa tidak ada satupun yang berhasil menghancurkanmu secara fundamental. Pada tahap ini, kamu tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu mengetahui esensimu, kekuatanmu, dan tahu bahwa perjalanan yang sedang kamu lalui memiliki makna mendalam yang akan segera selesai. Jiwa yang sedang ditempa sampai akhir memancarkan kekuatan yang tenang. Itu tidak eksplosif, tetapi terasa mendalam. Tidak banyak bicara, tetapi setiap langkah membawa energi yang kuat. Oleh karena itu, jika hari ini kamu merasa ketakutan sedang berkurang, bahkan di hadapan hal-hal yang sebelumnya melumpuhkanmu, itu adalah tanda jelas bahwa kamu sedang memasuki fase akhir pembentukan jiwamu. Kamu tidak menjadi kuat dalam semalam. Kamu menjadi kuat karena kamu pernah rapuh dan tidak melarikan diri dari kerapuhan itu. Kamu menghadapinya, merasakannya, dan kini melampauinya. Ketenangan di dalam dirimu adalah kekuatanmu. Ketenanganmu adalah pertanda bahwa badai masa lalu tidak lagi bisa mengguncang hatimu seperti dulu. Dan sebentar lagi, ketika penempaan ini selesai, hidupmu akan mengalami transformasi mendalam. Kamu akan menerima apa yang telah tertunda sekian lama, karena sekarang kamu siap, tidak hanya secara fisik atau mental, tetapi secara spiritual. Dan alam semesta, di bawah bimbingan Allah, tahu bahwa jiwa yang tidak takut adalah jiwa yang siap menerima tanggung jawab dan berkah yang lebih besar lagi yang sedang menunggu. Energi tubuhmu mengalami perubahan halus. Pernahkah kamu memperhatikan perubahan pada tubuhmu tanpa alasan medis yang jelas? Ritme jantungmu terasa berbeda, mungkin lebih cepat atau lebih dalam. Kulitmu mungkin lebih sensitif terhadap sentuhan, cahaya, atau bahkan suara. Terkadang kamu merasakan panas internal, terkadang menggigil, seolah sedang secara halus disetel dengan dimensi yang berbeda. Ini bukan tanda penyakit, juga bukan sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika medis. Tubuhmu sedang menyesuaikan diri. Jiwa yang menaikkan frekuensi energinya membawa serta getaran baru,
dan tubuh fisik perlu menyelaraskan diri dengan setelan baru ini. Itulah sebabnya kamu mungkin merasakan sensasi yang tidak biasa ini. Kamu tidak lagi beroperasi pada frekuensi energi lama. Gelombang baru sedang diintegrasikan ke dalam sistemmu dan tubuhmu sedang membuka saluran agar energi ilahi ini dapat mengalir tanpa hambatan. Perubahan ini bukanlah gejala penyakit. Ini adalah bagian dari proses pemurnian dan kalibrasi ulang. Ketika jiwa dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang agung, tubuh tidak ketinggalan. Ia mulai melepaskan residu energi lama, emosi yang stagnan, trauma mendalam yang tersimpan, dan bahkan kebiasaan yang tidak lagi selaras dengan versi barumu. Itulah sebabnya kamu mungkin merasa lebih mudah lelah, emosional, atau sensitif terhadap lingkungan dan orang tertentu. Kamu tidak melemah, kamu sedang diarahkan menuju penyembuhan dan penyelarasan. Kamu tidak menjadi rapuh, kamu sedang membuka diri pada realitas baru. Dan ketidaknyamanan sesaat ini adalah bagian penting dari penyesuaian agar berkah besar yang sedang datang dapat sepenuhnya diterima dan diintegrasikan oleh tubuh dan pikiranmu tanpa perlawanan. Tubuh adalah bait jiwa. Ketika jiwa naik, baitnya harus diperbarui, dibersihkan, dikuatkan. Itulah sebabnya kamu tidak merasa seperti sebelumnya, karena kamu tidak berada pada versi lama dari dirimu. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini kamu telah memperhatikan sensasi yang berbeda ini pada tubuhmu, jangan khawatir. Dengarkan tubuhmu. Beristirahatlah ketika merasa lelah, murnikan pikiranmu ketika merasa kewalahan, dan biarkan dirimu merasa tanpa perlu penjelasan logis. Energi baru, pembawa penyembuhan, kelimpahan, dan arah baru sedang diintegrasikan ke dalam sistemmu. Kamu tidak menjadi gila, kamu tidak sakit. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sensitif, dan lebih bercahaya, baik secara spiritual maupun fisik. Jangan abaikan tanda-tanda tubuhmu, karena ia sedang mengomunikasikan kebenaran yang mendalam. Waktumu hampir tiba, dan ketika energi baru ini mengonsolidasi dalam dirimu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih reseptif, dan lebih bersinar dari sebelumnya. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah bab dalam hidupmu yang akan jauh lebih otentik, selaras, dan dipenuhi kekuatan lembut, namun transformatif. Tanda-tanda kecil mukjizat mulai muncul. Tiba-tiba, seseorang menawarkan bantuan tak terduga, hadiah yang tidak kamu minta. Kata penghiburan datang dari sumber yang mengejutkan, tepat di saat kamu paling membutuhkan. Kamu menemukan sejumlah kecil uang di tempat yang tidak biasa, dan meskipun sedikit, terasa seperti pelukan hangat dari alam semesta. Atau mungkin, tak lama setelah doa yang sungguh-sungguh, jawabannya datang keesokan harinya. Mungkin tidak dalam bentuk spektakuler yang kamu harapkan, tetapi dalam cara yang jelas yang menyentuh jiwamu dengan mendalam. Ini bukanlah sekadar kebetulan yang beruntung. Ini adalah bisikan lembut dari langit, konfirmasi dari Allah dan alam semesta bahwa doa-doamu telah didengar dan bahwa waktu panen sudah dekat. Jiwa yang dekat dengan takdir barunya mulai menerima tanda-tanda kecil, kelimpahan dan keselarasan ini. Itu tidak untuk pamer, tetapi untuk menguatkan iman dan harapan, untuk mengingatkan bahwa kamu sedang dilihat dan didukung. Karena perubahan besar tidak pernah datang tanpa pertanda. Alam semesta dan Allah mengirimkan kilasan kecil masa depan sebagai pengingat bahwa kamu berada di jalan yang benar pada waktu yang tepat. Perhatikan momen-momen sederhana. Pesan teks dari seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak kamu ajak bicara. Pelangi di langit pada hari yang mendung, di mana kamu berpikir untuk menyerah. Atau perasaan damai mendalam yang muncul tak terjelaskan saat kamu berdoa dalam diam.
Tanda-tanda kecil ini tidak remeh, itu adalah konfirmasi ilahi. Jiwa terpilih tidak segera menerima mahkota, tetapi menerima tanda agar dapat berjalan dengan iman yang teguh, bukan dengan keraguan yang melumpuhkan. Hanya hati yang reseptif dan selaras yang mampu menangkap dan menghargai pesan-pesan ini dengan kejelasan yang layak mereka dapatkan. Oleh karena itu, jangan abaikan peristiwa kecil yang telah terjadi dalam hidupmu baru-baru ini. Kebaikan tak terduga itu, bantuan yang muncul entah dari mana, ketenangan yang kamu rasakan tanpa alasan logis, semua itu adalah cara Allah berfirman, "Aku bersamamu, aku tidak melupakanmu." Dan jika mukjizat kecil ini mulai menjadi lebih sering, bersiaplah, karena sesuatu yang jauh lebih besar sedang datang. Jangan meremehkan keajaiban mukjizat kecil, karena itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa gerbang takdir agungmu sudah mulai terbuka. Jiwa yang mampu melihat makna dan berkah di balik hal yang sederhana adalah jiwa yang benar-benar siap menerima yang luar biasa. Dan jika kamu membaca kata-kata ini dengan hati yang bergetar, mungkin ini juga salah satu tanda paling penting, konfirmasi terakhir bahwa kamu berada di ambang batas. Kamu diuji pada titik paling sensitif, pada hal yang paling kamu takuti. Pada tahap akhir, ujian penentu sebelum perubahan besar, alam semesta dan Allah tidak berhenti pada tantangan kecil. Mereka membawamu langsung ke inti ketakutan terbesarmu, ke titik paling rentan dalam jiwamu. Bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membebaskanmu, untuk menghancurkan rintangan internal terakhir yang menghalangimu mengakses potensi penuhmu. Ketakutan yang telah kamu hindari sekian lama, yang coba kamu kubur dalam-dalam, kini muncul ke permukaan dengan kekuatan luar biasa. Entah itu ketakutan akan kehilangan, penolakan, kegagalan, atau kesendirian terakhir, itu akan datang seperti badai. Kamu mungkin merasa benar-benar sendirian, terbuka, rapuh, seolah tidak ada jalan keluar, seolah membelakangi dinding, tanpa tempat untuk lari. Tetapi justru dalam konfrontasi ini, dalam puncak cobaanmu ini, bersemayam kunci pembebasan terbesarmu. Ketika kamu memutuskan untuk bertahan, menghadapi dengan dada terbuka hal yang paling menakutkan jiwamu, tanpa melarikan diri, pada saat yang tepat itulah kamu sedang mengetuk pintu kemajuan terbesarmu dalam hidup. Pintu ini tidak terbuka dengan kekuatan kasar atau tipu daya. Ia terbuka dengan keberanian jiwa yang murni, dengan iman yang tak tergoyahkan pada rencana Allah. Kamu akan merasa sedang diuji hingga batas secara keseluruhan. Terasa seperti Allah berdiam diri, bahwa doa-doamu menggantung tanpa jawaban, bahwa harapan menguap seperti kabut. Tetapi tepat pada saat inilah Allah paling dekat. Dia ingin tahu apakah kamu akan mempertahankan imanmu bahkan ketika semua logika berteriak tidak mungkin. Apakah kamu akan terus berjalan bahkan ketika lututmu gemetar karena takut? Karena ketakutan pada dasarnya hanyalah ilusi, bayangan yang telah menahanmu dan menjauhkanmu dari takdir sejatimu. Dan ketika kamu melewati ilusi ini, ketika menghadapinya dan menghilangkannya dengan cahaya keberanian dan imanmu, kamu akan menemukan dunia yang sepenuhnya baru, dunia kedamaian batin yang mendalam, kejernihan yang tak tergoyahkan, dan kekuatan spiritual yang melampaui kata-kata. Jiwa yang berani menghadapi ketakutan terbesarnya adalah jiwa yang telah matang. Dan jiwa yang matang adalah satu-satunya yang dapat dipercaya dengan tanggung jawab dan berkah yang sesuai dengan kebesaranmu yang sejati. Oleh karena itu, jika saat ini kamu berhadapan langsung dengan hal yang paling menakutkanmu, jangan anggap ini sebagai akhir, melainkan sebagai pintu terakhir dari cobaan besarmu. Ujian ini bukan hukuman, melainkan konfirmasi akhir bahwa kamu siap. Siap untuk kehidupan baru yang telah kamu mohon dengan begitu banyak iman,
untuk versi dirimu yang sedang menunggu untuk muncul. Jangan mundur, jangan tenggelam dalam ketakutan lama yang sudah tidak lagi milikmu. Ini adalah momenmu untuk mengklaim versi terbaik dari dirimu, untuk mengambil langkah yang menentukan. Dan jika kamu berhasil melewati rintangan terakhir ini dengan iman dan keberanian, tidak hanya pintu akan terbuka, tetapi tidak akan pernah tertutup lagi. Karena kamu telah menjadi jiwa yang tidak hanya mengenal keberanian, tetapi yang menjelmakan esensi keberanian itu sendiri. Dan alam semesta, di bawah izin dan ketetapan Allah, sedang menunggu kamu bangkit, bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pemenang yang ditempa dalam api cobaan terberat. Jiwa terpilih, pahami kebenaran yang terungkap di sini. Kamu tidak sedang gagal dalam perjalananmu. Kamu sedang diubah, sedang dimurnikan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap luka, setiap bekas luka, setiap air mata dalam diam, bukanlah tanda kekalahan, melainkan tahapan krusial dalam kelahiran versi dirimu yang paling bercahaya dan kuat. Dan sekarang, kamu berada beberapa langkah lagi dari sesuatu yang memiliki potensi untuk sepenuhnya mendefinisikan ulang keberadaanmu, untuk membawa berkah yang telah tertunda dan dipersiapkan. Tetapi ingat, tidak semua orang memiliki kekuatan untuk bertahan hingga titik penentu ini. Banyak yang menyerah, banyak yang mundur, hanya karena tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya selangkah lagi menuju kemenangan di ambang kemajuan yang tak terbayangkan yang diatur oleh Allah dan hukum alam semesta. Pesan ini oleh karena itu adalah panggilan yang beresonansi dalam jiwamu. Panggilan untuk tidak hanya bertahan, tetapi untuk bangkit, untuk berdiri dan maju, berdampingan dengan cahaya ilahi yang bersemayam dalam dirimu. Jangan biarkan kelelahan sesaat mencuri masa depan cerah yang menantimu. Jangan biarkan suara eksternal meredam bisikan Allah dan bimbingan alam semesta di hatimu. Kamu bukanlah jiwa biasa. Kamu adalah jiwa terpilih, dipilih untuk melewati ujian ini dan muncul sebagai mercusuar harapan, iman dan kekuatan untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk komunitasmu, dan untuk dunia. Cobaanmu sedang berakhir, tetapi keputusan akhir untuk menerima berkah yang menyertainya ada di tanganmu, dalam imanmu, dan dalam kesediaanmu untuk bertindak. Jika konten video ini beresonansi dalam jiwamu, jika kamu merasa bahwa kata-kata ini mengguncang sesuatu yang mendalam di dalam dirimu, ini bukanlah kebetulan, ini adalah tanda yang jelas. Dan sekarang kami mengundangmu untuk bertindak sebagai jiwa terpilih yang kamu adalah. Tunjukkan iman dan pengakuanmu. Sukai video ini sekarang juga sebagai afirmasi identitasmu sebagai jiwa terpilih dan komitmenmu dengan perjalanan iman. Bergabunglah dengan aliran cahaya ini. Berlangganan saluran ini untuk terus menerima pesan-pesan penting yang alam semesta melalui izin Allah kirimkan untuk membimbing dan menguatkan jiwa yang sedang meningkat. Afirmasikan takdirmu. Komentar, "Waktuku telah tiba," untuk menyegel kebenaran ini dalam hatimu dan mengirimkan afirmasi kuat ini ke alam semesta dan rencana ilahi. Bagikan harapan, pertimbangkan untuk berbagi video ini dengan seseorang yang kamu tahu sedang mengalami masa sulit. Tindakan sederhanamu bisa menjadi mercusuar harapan yang dibutuhkan orang itu agar tidak menyerah, agar mengenali tanda-tanda dalam hidupnya sendiri. Bersama-sama, kita bukan hanya penonton, kita adalah rekan pencipta aliran kebaikan dan cahaya ini, yang diterangi oleh rahmat Allah yang tak terbatas dan hukum alam semesta. Bentundi T.